your chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to. Martin Paes sudah bisa pakai seragam timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 setelah melalui sidang arbitrase CAS. Kabar menggembirakan datang bagi dunia sepak bola Indonesia. Penjaga gawang berbakat Martin Paes akhirnya mendapatkan izin untuk mengenakan seragam timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Keputusan ini muncul setelah melalui proses panjang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, Court of Arbitration for Sport (CAS), yang berhasil membatalkan larangan FIFA terkait status internasional Paes. Martin Paes, kiper berusia 26 tahun, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 April 2024. Paes, yang lahir di Nijmegen, Belanda, memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Surabaya. Setelah melalui berbagai prosedur, Paes akhirnya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, sebuah langkah yang disambut hangat oleh PSSI dan seluruh pendukung timnas Garuda. Sejak awal, kehadiran Martin Paes diharapkan dapat mengisi posisi krusial di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di liga-liga Eropa, Paes dianggap sebagai salah satu kiper terbaik yang bisa memberikan stabilitas dan kepercayaan diri di lini belakang timnas Indonesia. Namun, meskipun sudah menjadi WNI, Paes belum bisa langsung membela timnas Indonesia di ajang internasional. Hal ini disebabkan oleh aturan ketat FIFA yang mengatur perpindahan pemain antar negara. Masalah utama yang menghambat Paes untuk segera tampil bersama timnas Indonesia adalah regulasi FIFA terkait pemain yang ingin berganti asosiasi negara. Menurut aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika pada saat terakhir kali bermain untuk tim sebelumnya, baik di tim junior atau senior, ia masih berusia di bawah 21 tahun. Sayangnya, Martin Paes pernah membela timnas Belanda U21 dalam ajang kualifikasi Piala Eropa U21 pada tahun 2021, di mana usianya saat itu sudah memasuki 22 tahun. Kondisi ini membuat FIFA secara otomatis menolak pendaftaran Paes sebagai pemain timnas Indonesia, meskipun secara resmi ia telah menjadi WNI. Namun hal itu terjadi pada saat masa pandemi COVID-19. Kendala ini tentu mengecewakan banyak pihak, terutama PSSI yang sejak awal sangat berharap Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, PSSI tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah hukum untuk memperjuangkan hak Paes melalui jalur arbitrase. PSSI, bekerja sama dengan tim hukum dan pakar sepak bola internasional, segera mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Mereka berargumen bahwa Paes seharusnya diizinkan bermain untuk Indonesia, mengingat situasi khusus yang melingkupi karir internasionalnya. PSSI menekankan bahwa Paes memiliki niat kuat untuk membela Indonesia dan telah memenuhi semua persyaratan administratif sebagai WNI. Proses di CAS berlangsung cukup panjang dan kompleks, dengan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan FIFA, memberikan pandangan mereka. PSSI juga menyampaikan berbagai bukti dan argumen yang menunjukkan bahwa Paes memiliki ikatan kuat dengan Indonesia dan tidak mendapatkan kesempatan bermain secara penuh di level senior bersama Belanda. Akhirnya, setelah melalui serangkaian sidang dan evaluasi yang mendalam, CAS memutuskan untuk mengabulkan permohonan PSSI. Keputusan ini menjadi tonggak penting, di mana Paes kini diizinkan untuk tampil memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan CAS ini disambut dengan sukacita oleh seluruh pendukung sepak bola Indonesia. Martin Paes kini dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia dan siap membantu skuad Garuda dalam mewujudkan mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan kegembiraannya atas kabar ini. Martin adalah kiper dengan kualitas luar biasa, dan kehadirannya akan memberikan kekuatan tambahan bagi tim kami. Saya yakin dia akan membawa dampak besar bagi performa tim, terutama di pertandingan-pertandingan penting yang akan kami hadapi di kualifikasi, ujar Shin Tae-yong. Shin juga menambahkan bahwa Paes akan segera bergabung dengan skuad di pemusatan latihan mendatang, di mana dia akan mulai beradaptasi dengan rekan-rekan barunya. Dengan pengalaman internasional dan kemampuan teknisnya yang tinggi, Paes diharapkan dapat menjadi pilar pertahanan yang solid bagi timnas Indonesia.
Para pendukung timnas Indonesia menyambut kabar ini dengan antusias. Kehadiran Martin Paes dianggap sebagai simbol dari upaya serius PSSI dalam membangun tim yang lebih kompetitif di level internasional. Banyak yang berharap bahwa Paes bisa segera beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia dan memberikan kontribusi maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, keputusan ini juga memberikan dorongan moral yang besar bagi timnas Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya pemain-pemain berkualitas seperti Paes, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia semakin terbuka lebar. Perjuangan Martin Paes dan PSSI untuk mendapatkan izin dari FIFA melalui CAS adalah bukti nyata bahwa tekad dan kerja keras bisa menghasilkan perubahan positif. Dengan keputusan ini, timnas Indonesia kini memiliki tambahan kekuatan di bawah mistar gawang, yang diharapkan dapat membantu meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada penampilan Paes di pertandingan internasional perdananya bersama timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari para pendukung, Indonesia siap mengukir sejarah baru di dunia sepak bola. Mari kita bersama-sama mendukung Martin Paes dan seluruh skuad Garuda dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Ula Romeni segera dinaturalisasi, harapan baru timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni, pemain muda berbakat asal Belanda, menjadi salah satu sorotan utama dalam persiapan timnas Indonesia menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain ini dikabarkan akan segera selesai, memberikan angin segar bagi timnas Indonesia yang berupaya memperkuat skuadnya demi menghadapi tantangan berat di panggung internasional. Ula terlahir dengan nama Thijs Ula Romeni pada 20 Mei 2000 di Nijmegen, Belanda. Ia mengawali karir sepak bolanya di akademi klub lokal NEC Nijmegen, yang dikenal sebagai salah satu penghasil talenta muda di Belanda. Di usia yang relatif muda, Ula sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam mengolah si kulit bundar, membuat banyak pihak optimis akan masa depannya di dunia sepak bola. Sejak awal, Ula dikenal sebagai pemain serba bisa di lini depan. Ia mampu bermain baik sebagai penyerang tengah maupun sebagai winger, berkat kemampuannya yang komprehensif dalam hal dribbling, passing, dan finishing. Hal ini membuatnya sering dijadikan pemain andalan di berbagai level usia, termasuk dalam tim utama NEC Nijmegen di usia yang sangat muda. Karir profesional Ula dimulai di NEC Nijmegen, di mana ia segera mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim senior pada musim 2017-2018, saat usianya baru menginjak 17 tahun. Penampilannya yang impresif bersama NEC menarik perhatian klub-klub besar di Belanda, namun Ula memilih untuk tetap bertahan dan berkembang di NEC, yang memberinya menit bermain lebih banyak. Pada tahun 2020, Ula Romeni bergabung dengan RKC Waalwijk, klub Eredivisie, Liga Utama Belanda. Di sini, ia terus menunjukkan peningkatan performa yang konsisten. Ula menjadi salah satu pemain kunci di lini serang, dengan kontribusi gol dan assist yang cukup signifikan. Keberhasilannya mencuri perhatian di Eredivisie membuat namanya kian dikenal luas, tidak hanya di Belanda, tetapi juga di kancah sepak bola Eropa. Performa impresif yang ditunjukkan oleh Ula dalam beberapa musim terakhir membuatnya menjadi salah satu prospek muda paling menjanjikan di Belanda. Ketajamannya di depan gawang serta kemampuannya dalam membaca permainan membuatnya menjadi aset berharga bagi tim manapun yang ingin mengamankan jasanya. Tidak banyak yang tahu bahwa Ula Romeni memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jawa Tengah. Hal ini menjadi dasar PSSI untuk mengajukan proses naturalisasi Ula, dengan harapan bahwa ia bisa memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Proses naturalisasi ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara tiba-tiba. PSSI sudah sejak lama memantau perkembangan Ula, terutama melihat potensinya yang besar untuk berkontribusi pada timnas. Di tengah kebutuhan akan pemain berkualitas yang bisa membawa perubahan signifikan dalam permainan, nama Ula Romeni muncul sebagai salah satu kandidat ideal. Menurut informasi dari beberapa sumber, proses naturalisasi Ula sudah memasuki tahap akhir dan diharapkan selesai dalam waktu dekat.
Ini merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana persaingan akan semakin ketat dan menuntut kualitas permainan yang lebih tinggi. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Ula Romeni diproyeksikan untuk mengisi posisi lini depan timnas Indonesia. Dengan kemampuan bermain di beberapa posisi menyerang, Ula akan memberikan fleksibilitas taktik bagi pelatih timnas. Ia bisa ditempatkan sebagai penyerang tengah untuk memanfaatkan insting golnya, atau sebagai winger untuk menambah kedalaman serangan dari sisi lapangan. Kehadiran Ula di timnas Indonesia tentu akan membawa dampak besar. Ia tidak hanya memberikan tambahan kualitas di lini serang, tetapi juga membawa pengalaman bermain di Liga Eropa yang kompetitif. Mentalitas dan gaya bermain yang ia bawa dari Eredivisie diharapkan dapat menginspirasi rekan-rekannya di timnas untuk bermain lebih percaya diri dan taktis. Selain itu, usia Ula yang masih muda menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Ini berarti bahwa ia masih memiliki banyak waktu untuk berkembang dan beradaptasi dengan gaya permainan di Asia, khususnya di Indonesia. Jika ia berhasil beradaptasi dengan cepat, Ula bisa menjadi pilar utama timnas selama bertahun-tahun ke depan. Namun, seperti halnya proses naturalisasi pemain lainnya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Adaptasi budaya dan lingkungan baru bisa menjadi tantangan bagi Ula Romeni. Meski memiliki darah Indonesia, ia tumbuh besar dan berkarier di Eropa, yang memiliki kultur sepak bola dan gaya hidup yang berbeda. Timnas Indonesia dan PSSI juga harus memastikan bahwa proses adaptasi ini berjalan mulus, baik dari segi teknis di lapangan maupun kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang baik antara Ula, tim pelatih, dan para pemain lainnya akan sangat penting dalam membantu proses transisi ini. Terlepas dari tantangan tersebut, harapan besar tetap ada bahwa Ula Romeni bisa menjadi bagian dari revolusi sepak bola Indonesia. Dengan talenta yang dimilikinya, Ula diharapkan tidak hanya membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga meningkatkan standar permainan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Proses naturalisasi Ula Romeni menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah langkah strategis yang diambil PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan segala potensi dan pengalaman yang dimilikinya, Ula bisa menjadi salah satu pemain kunci yang membantu timnas mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Semua mata kini tertuju pada kelanjutan proses ini, dengan harapan besar bahwa Ula Romeni segera mengenakan jersey merah putih dan membawa Indonesia meraih kejayaan di pentas dunia. Sydney Van Hooijdonk mendapat restu dari sang ayah, dikabarkan akan segera naturalisasi menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun ada banyak nama pemain keturunan atau pemain diaspora yang dikabarkan akan bermain untuk timnas Indonesia, namun hanya sedikit yang mampu memperkuat lini serang. Di tengah hal tersebut, Sydney Van Hooijdonk jadi solusi penyerang timnas Indonesia yang kini masih dikhawatirkan. Hingga saat ini, tim yang dibina oleh Shin Tae-yong memang kekurangan dalam sisi lini serang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Seperti contohnya adalah kurangnya opsi yang ada, untuk lokal sendiri masih ada ketidakpercayaan terhadap striker lokal yang berada di grade A. Dari masalah ini, PSSI mengambil langkah mencari pemain keturunan yang berasal dari Belanda. Tapi sama saja, tidak banyak opsi yang bisa jadi striker timnas yang dapat dinaturalisasi. Setelah ditelah lebih lanjut, Belanda sendiri tidak memilikinya. Seperti pada timnas Belanda pada Euro 2024 lalu, tidak ada nama striker papan atas di lini tersebut. Hingga akhirnya muncul seseorang yang berasal dari Serie A, Sydney Van Hooijdonk yang kini berstatus pemain Bologna FC. Dilaporkan bahwa Sydney Van Hooijdonk telah berkomunikasi dengan PSSI, tetapi dia belum membuat keputusan dalam waktu dekat ini. Sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, kata Sydney Van Hooijdonk. Neneknya berasal dari Indonesia. Keinginan itu kuat karena Indonesia memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Target Sydney Van Hooijdonk adalah membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Karena pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Indonesia berada di grup C bersama dengan Jepang,
Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sydney Van Hooijdonk, striker muda berbakat yang saat ini bersinar di kancah sepak bola Eropa, telah mendapatkan restu dari sang ayah, Pierre Van Hooijdonk, untuk mengambil langkah besar dalam karir internasionalnya. Keputusan Sydney untuk segera menjalani proses naturalisasi guna memperkuat tim nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 disambut dengan penuh antusias oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Pierre Van Hooijdonk, yang merupakan legenda sepak bola Belanda, dikenal sebagai sosok yang sangat mendukung keputusan-keputusan besar dalam karir anaknya. Sydney, yang lahir dan besar di Belanda, telah menunjukkan performa impresif di berbagai kompetisi Eropa. Namun, meskipun memiliki peluang untuk mengikuti jejak sang ayah dan memperkuat tim nasional Belanda, Sydney justru memilih untuk membela Indonesia, negara yang memiliki arti khusus bagi keluarganya. Proses naturalisasi Sydney dipercepat oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pemerintah Indonesia, dengan harapan ia dapat segera bergabung dengan skuad Garuda dalam persiapan menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya serius Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia pertama kalinya dalam sejarah. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Pierre Van Hooijdonk mengungkapkan kebanggaannya terhadap keputusan Sydney. Sebagai seorang ayah, saya merasa sangat bangga melihat anak saya mengambil langkah besar ini. Sydney telah membuat keputusan yang sangat bijak, dan saya yakin dia akan memberikan kontribusi besar bagi tim nasional Indonesia, ujar Pierre. Keputusan Sydney ini tidak hanya membawa angin segar bagi timnas Indonesia, tetapi juga membangkitkan semangat para pemain muda di tanah air. Dengan adanya Sydney di lini depan, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kualitas serangan mereka dan bersaing dengan tim-tim besar Asia lainnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Sydney diperkirakan akan selesai dalam beberapa bulan ke depan, tepat pada waktunya untuk ikut serta dalam persiapan tim nasional Indonesia jelang round 3 kualifikasi. Kehadirannya di tim Garuda akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan, mengingat pengalaman dan skill yang dimilikinya di level Eropa. Keputusan Sydney untuk bergabung dengan timnas Indonesia menunjukkan komitmennya yang tinggi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, hal ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia semakin menarik perhatian para pemain sepak bola berbakat dari seluruh dunia. Dengan Sydney Van Hooijdonk di lini depan, optimisme tinggi mengiringi langkah timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola Indonesia kini menantikan momen-momen gemilang yang akan dihadirkan Sydney dalam balutan jersey merah putih, membawa harapan baru bagi sepak bola nasional. Profil Mike Clean, pemain muda berdarah Indonesia yang diincar untuk naturalisasi menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mike Clean menjadi salah satu nama yang mencuat dalam dunia sepak bola, terutama dalam konteks upaya naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain muda berbakat yang kini berkiprah di Belanda ini memiliki darah Indonesia, menjadikannya salah satu target potensial yang tengah diincar oleh PSSI untuk memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mike Clean lahir pada 28 September 2004, di Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di akademi salah satu klub besar di Belanda, Feyenoord Rotterdam. Klub ini dikenal sebagai salah satu produsen talenta muda berkualitas, dan Mike Clean adalah salah satu bintang yang terus bersinar di tengah kompetisi yang ketat di Eropa. Berasal dari keluarga dengan darah Indonesia, Mike memiliki hubungan emosional yang kuat dengan tanah air. Meskipun tumbuh besar dan menjalani karir sepak bola di Eropa, keterikatannya dengan Indonesia tetap terasa, baik dalam kehidupan pribadi maupun aspirasi karir sepak bolanya. Sebagai seorang gelandang serang, Mike Clean dikenal memiliki visi permainan yang tajam dan kemampuan distribusi bola yang luar biasa. Gaya bermainnya banyak dipengaruhi oleh sistem sepak bola Belanda yang mengedepankan taktik menyerang dan permainan kolektif. Mike juga memiliki kemampuan dalam eksekusi bola mati, yang membuatnya menjadi ancaman serius bagi lawan ketika mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan bebas atau sepak pojok.
Dengan postur tubuh yang cukup ideal untuk seorang gelandang, yakni setinggi 175 cm, Mike tidak hanya mengandalkan teknik, tetapi juga kecepatan dan kekuatan fisik dalam duel-duel di lapangan. Fleksibilitas posisinya juga memungkinkan dia untuk bermain di beberapa peran, baik sebagai playmaker utama maupun sebagai gelandang box-to-box. Mike Klein mulai mencuri perhatian sejak bergabung dengan tim U17 Feyenoord Rotterdam, di mana ia menunjukkan perkembangan signifikan. Di usianya yang masih muda, Mike telah mendapatkan kepercayaan untuk bermain di beberapa pertandingan penting, baik di level domestik maupun internasional. Kemampuan Mike dalam mengendalikan permainan dari lini tengah membuatnya kerap dijuluki sebagai "permata" oleh media Belanda. Potensi besar yang dimilikinya ini tidak luput dari perhatian berbagai klub elit Eropa, yang mulai menunjukkan minat untuk memboyongnya dalam beberapa musim terakhir. Namun, Feyenoord tampaknya masih ingin mematangkan Mike sebelum memutuskan untuk melepasnya ke klub lain. Mereka melihat Mike sebagai salah satu prospek masa depan yang dapat memberikan dampak besar bagi klub, baik dari sisi teknis maupun finansial. Keterlibatan Mike Klein dalam skema naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia semakin diperkuat oleh fakta bahwa ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Situasi ini memberikan peluang besar bagi PSSI untuk mengajukan proses naturalisasi, terutama mengingat kebutuhan timnas Indonesia akan pemain-pemain berkualitas yang dapat berkontribusi langsung di pentas internasional. PSSI telah menyusun rencana strategis untuk mengamankan jasa Mike Klein, dengan harapan bahwa ia dapat menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi timnas Indonesia, terutama menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi ini bukanlah hal baru dalam dunia sepak bola Indonesia, di mana beberapa pemain berdarah campuran sebelumnya telah diambil langkah serupa untuk memperkuat skuad nasional. Keputusan untuk mengejar naturalisasi Mike Klein juga dilatar belakangi oleh performa apik yang ditunjukkannya di Eropa, serta kebutuhan akan pembenahan lini tengah timnas Indonesia yang kerap menjadi sorotan. Kehadirannya di skuad Garuda diharapkan dapat membawa dimensi baru dalam permainan tim, terutama dalam hal kreativitas serangan dan kontrol permainan. Meski proses naturalisasi pemain kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah administrasi dan adaptasi budaya, optimisme tetap tinggi terkait kemungkinan Mike Klein bergabung dengan timnas Indonesia. Banyak pihak berharap bahwa kehadiran pemain muda dengan talenta besar seperti Mike dapat menjadi katalisator bagi peningkatan performa timnas di level internasional. Namun, tentu saja, keputusan akhir ada di tangan Mike Klein sendiri. Pilihan untuk beralih ke kewarganegaraan dan membela timnas Indonesia merupakan langkah besar yang akan mempengaruhi karir dan kehidupan pribadinya. Di sisi lain, Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan dari seorang pemain muda berbakat yang berpotensi besar untuk berkembang menjadi salah satu bintang masa depan sepak bola Asia. Dalam beberapa bulan mendatang, perkembangan proses naturalisasi Mike Klein akan menjadi salah satu topik hangat yang terus dipantau oleh penggemar sepak bola Indonesia. Semua berharap bahwa proses ini dapat berjalan lancar, sehingga Mike Klein bisa segera mengenakan jersey merah putih dan membawa Indonesia meraih prestasi di kancah internasional. Kabar baik, Martin Paes resmi lolos sidang arbitrase, siap bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round 3. Dalam sebuah perkembangan yang membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia, Martin Paes, penjaga gawang muda berbakat, akhirnya resmi lolos dari sidang arbitrase internasional. Keputusan ini membuka jalan bagi Paes untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia round 3. Kabar ini disambut gembira oleh para pendukung sepak bola nasional, yang telah lama menantikan momen di mana Martin Paes dapat memberikan kontribusi nyata bagi tim Garuda. Sidang arbitrase yang dihadapi Paes merupakan buntut dari kasus terkait status kewarganegaraannya. Sebelumnya, Paes pernah membela tim nasional Belanda saat usianya masih sangat muda, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Saat itu, karena situasi darurat dan kekurangan pemain, Belanda memanggil beberapa pemain muda, termasuk Paes, untuk bergabung dalam skuad mereka. Namun, penampilannya yang singkat bersama timnas Belanda sempat menjadi kendala dalam proses naturalisasi yang diajukan oleh Indonesia. Hal ini memberikan keringanan bagi Martin Paes,
Setelah dinaturalisasi, Martin Paes sempat terganjal kasus yang membuatnya tak bisa membela timnas Indonesia, dan saat ini setelah sidang arbitrase memungkinkan dirinya untuk bermain bagi timnas Indonesia, negara asal ibunya, dan mengukuhkan komitmennya untuk membela timnas Garuda. Martin Paes, yang memiliki reputasi sebagai salah satu penjaga gawang muda paling menjanjikan di Eropa, telah menunjukkan performa gemilang dalam beberapa musim terakhir di kompetisi klub. Keahliannya dalam membaca permainan, refleks cepat, dan ketenangan di bawah tekanan telah membuatnya menjadi incaran banyak klub besar di benua biru. Namun, pilihannya untuk membela Indonesia menunjukkan dedikasi dan kecintaannya pada negara yang juga menjadi bagian dari identitasnya. Dengan kehadiran Paes, timnas Indonesia diprediksi akan memiliki pertahanan yang semakin kokoh dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Pelatih kepala timnas Indonesia menyatakan keyakinannya bahwa Paes akan membawa stabilitas dan pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh tim, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting yang akan datang. Kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia bukan hanya sekadar tambahan kekuatan, tetapi juga simbol dari harapan baru dan peluang besar bagi sepak bola Indonesia untuk bersinar di kancah internasional. Kini, dengan dukungan penuh dari para pendukung dan persiapan matang dari seluruh tim, Indonesia siap mengukir sejarah baru di panggung Piala Dunia. Perjalanan ini tentu tidak akan mudah, tetapi dengan semangat juang dan tekad kuat, timnas Indonesia bersama Martin Paes di bawah Mister Gawang siap memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.